Shalom dan salam sejahtera bagi kita semua. Betapa kita patut bersyukur kepada Allah kita yang oleh kasih-Nya dan rahmat-Nya telah memelihara kita sampai pada saat ini, sehingga kita dapat menikmati hari-hari kita dengan penuh kasih dan dapat berkumpul bersama keluarga kita, saudara-saudara kita dengan penuh sukacita. Firman Tuhan menyapa kita pada hari ini yang tertulis dalam Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Aku dan Bapa adalah satu. Demikian firman Tuhan. Bagi kebanyakan orang yang mengaku Kristen, Yesus adalah anak Allah dan Tuhan yang turun ke dunia. Walaupun demikian, ada juga orang yang percaya bahwa Yesus bukanlah Tuhan, tetapi oknum ilahi yang diutus Tuhan untuk menebus dosa manusia. Bagi mereka, Yesus tidaklah sama dengan Tuhan. Orang-orang yang menolak kesatuan Bapa, Anak, dan Roh Kudus sudah sejak lama ada. Memang, konsep Allah Tritunggal itu tidak mudah dimengerti dan sering menjadi bahan cemooh kelompok-kelompok tertentu. Malahan, akhir-akhir ini makin banyak orang yang mengaku Kristen tetapi tidak mengakui adanya Allah yang satu, yang mempunyai 3 kepribadian. Alkitab menyatakan bahwa manusia yang berdosa tidak mungkin diselamatkan jika Tuhan sendiri tidak menebus mereka dengan kurban yang sempurna. Tetapi tidak ada manusia atau oknum ilahi yang sempurna kecuali Tuhan sendiri. Dengan demikian, Yesus adalah satu-satunya oknum dan Tuhan yang memenuhi syarat kesucian Tuhan dan yang bisa menyuci bersih dosa manusia. Ada juga orang-orang yang percaya bahwa Yesus adalah seorang yang baik dan bahkan seorang nabi, tetapi mereka tidak mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Ini tidaklah jauh berbeda dengan orang Farisi pada zaman Yesus yang menerima pernyataan Yesus bahwa Ia dan Bapa adalah satu. Mereka ingin membunuh Yesus karena mereka menganggap bahwa Yesus sudah menghujat Allah. Yesus bukan hanya mengklaim bahwa Ia dan Allah adalah satu. Ia juga berkata bahwa mereka yang melihat Dia sudahlah melihat Allah. Dengan kata lain, mereka yang percaya kepadanya adalah percaya kepada Allah sendiri. Seperti yang tertulis dalam Yohanes 14 ayat 9. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Oleh sebab itu, tidaklah mungkin jika kita bisa percaya bahwa Tuhan adalah Allah Bapa, tetapi tidak mengakui bahwa Yesus juga Tuhan. Yesus dan Allah Bapa tidaklah dapat dipisahkan. Sebagai orang Kristen, sudah seharusnya kita juga yakin dan percaya bahwa Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah satu. Pada waktu Yesus dibaptis, ketiga kepribadian ilahi ini muncul secara bersamaan. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan Ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Demikian firman Tuhan. Kesatuan antara ketiganya juga ditetapkan Yesus pada waktu Ia memerintah murid-muridnya untuk mengabarkan Injil. Seperti yang tertulis dalam Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dengan nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Demikian firman Tuhan. Pada saat ini, keraguan bahwa Yesus adalah Tuhan haruslah dihilangkan dari pikiran kita. Kesangsian akan satunya Bapa, Anak, dan Roh Kudus juga harus dihapus dari iman kita. Itu tidak mudah jika kita hanya bergantung
pada kekuatan dan kemampuan diri kita sendiri. Biarlah kita mau berdoa kepada Tuhan Yesus untuk memohon pengertian yang benar, sambil percaya bahwa Ia akan memberikan apa yang kita butuhkan agar nama Tuhan dipermuliakan. Seperti yang tertulis dalam Yohanes 14 ayat 13-14. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dan namaku, aku akan melakukannya. Demikian firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.